Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Nurjana, NPM 2022 10090. Baiklah, adapun tugas yang diberikan dosen kepada saya yaitu menganalisis laporan keuangan untuk mengukur likuiditas perusahaan adalah neraca singkat PT ABC selama 3 tahun mulai dari 2021 sampai 2023. Yang pertama itu hitung rasio lancar atau current ratio mulai dari tahun 2001 sampai 2023. Yang kedua itu hitung rasio cepat atau quick ratio untuk setiap tahun 2021 sampai 2023. Yang ketiga hitung cash ratio untuk setiap tahun 2021 sampai 2023 dan interpretasi hasil analisis tersebut. Yang pertanyaan kedua itu ada analisa tren rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio dan dari data di atas dan interpretasi hasil analisis tersebut. Baiklah, saya akan membahas jawaban saya. Kita masuk di pembahasan. Yang pertama itu menghitung rasio lancar. Rumusnya rasio lancar sama dengan total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Kita masuk di perhitungan untuk masing-masing tahun. Jadi di 2021 ada total aset 350 juta dengan total kewajiban 200 juta. Hasilnya itu hasil pembagiannya itu 1,75. Jadi di tahun 2022 total aset lancarnya yaitu 300 juta, total kewajiban lancarnya 220 juta. Itu hasil pembagiannya 1,36. Terus di 2023 yaitu 240 juta dibagi 180 juta, total pembagiannya yaitu 1,33. Baik, kita masuk di nomor 2, menghitung rasio cepat. Rumus rasio cepat yaitu rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi total kewajiban lancar. Baik, kita masuk di perhitungan untuk masing-masing tahun. Di tahun 2021 350 juta dikurang 80 juta sama dengan 270 juta. 270 juta dibagi 200 juta sama dengan 1,35. Di tahun 2022 yaitu 300 juta dikurang 70 juta, hasilnya 230 juta. 230 juta dibagi 220 juta, hasilnya itu 1,05. Di tahun 2023 yaitu di tahun 2023 240 juta dikurang 60 juta, hasilnya 180 juta. 180 juta dibagi 180 juta, hasilnya 1,00. Baik, kita masuk di nomor 3, menghitung cash ratio. Cash ratio rumusnya yaitu cash ratio kas tambah setara kas dibagi total kewajiban lancar. Untuk menghitung masing-masing tiga tahun itu, yang pertama tahun 2021. Tahun 2021 yaitu 100 juta ditambah 50 juta, hasilnya 150 juta. 150 juta dibagi 200 juta, hasilnya 0,75. Di sini di tahun 2022 80 juta ditambah 40 juta, hasilnya 120 juta. 120 juta dibagi 220 juta, hasilnya 0,55. Adapun di tahun 2023 yaitu 60 juta ditambah 30 juta, hasilnya 90 juta. 90 juta dibagi 180 juta, hasilnya 0,50. Di sini ada tahun mulai dari 2021 sampai 2023. Jadi current ratio di 2021 yaitu 1,75, quick ratio 1,35 dan cash ratio 0,75. Di tahun 2022 current ratio yaitu 1,36, quick ratio 1,05,
kas rasio 0,55. Di tahun 2023 current ratio yaitu sebesar 1,33, liquid ratio 1,00 dan kas rasio 0,50. Baik, kita menginterpretasi. Di sini ada rasio lancar menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan menurun dari 1,75 di tahun 2021 menjadi 1,33 di tahun 2023. Meskipun masih di atas 1, ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin melemah. Kita di rasio cepat juga menurun dari 1,35 di tahun 2021 menjadi 1,00 di tahun 2023, yang berarti bahwa pada tahun 2023 perusahaan hanya mampu menutupi kewajiban lancarnya tanpa harus menjual persediaan. Kas rasio menurun dari 0,75 tahun 2021 menjadi 0,50 di tahun 2023, menunjukkan bahwa kas dan setara kas perusahaan semakin tidak mencukupi untuk membayar kewajiban lancarnya secara langsung. Jadi, secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan tren penurunan dalam likuiditasnya selama periode 2021 sampai 2023 yang bisa menjadi tanda bahwa perusahaan perlu meningkatkan arus kasnya atau mengurangi kewajiban jangka pendeknya. Baik, kita masuk di pembahasan jawaban nomor 2, yaitu analisis tren rasio lancar, rasio cepat, dan kas rasio lancar. Jadi, pada tahun 2021, rasio lancar adalah 1,75 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Pada tahun 2022, rasio lancar menurun menjadi 1,36 dan pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 1,33. Penurunan ini menunjukkan bahwa adanya penurunan kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya dengan aset lancar. Di sini ada rasio cepat. Rasio cepat itu analisisnya, rasio cepat pada tahun 2021 adalah 1,35, yang berarti perusahaan memiliki likuiditas yang cukup setelah mengeluarkan persediaan. Namun, rasio ini menurun menjadi 1,05 pada tahun 2022 dan 1,00 pada tahun 2023. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan di luar persediaan semakin berkurang dalam kemampuannya menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kas rasio yaitu kas rasio pada tahun 2021 adalah 0,75, yang berarti bahwa kas dan setara kas perusahaan dapat menutupi 75% dari kewajiban lancar. Pada tahun 2022, rasio ini menurun menjadi 0,55. Pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 0,50. Ini menunjukkan bahwa kas perusahaan semakin menurun sehingga perusahaan hanya memiliki 50% dari kewajiban lancar dalam bentuk kas dan setara kas. Interpretasi hasil analisis penurunan likuiditas. Semua rasio likuiditas yang diukur rasio lancar, rasio cepat, dan kas rasio menunjukkan penurunan dari tahun 2021 sehingga 2023. Ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya karena likuiditas perusahaan semakin berkurang. Rasio lancar dan rasio cepat yang masih cukup, meskipun menurun rasio lancar dan rasio cepat masih di atas 1, yang berarti perusahaan masih memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajibannya. Namun jika tren ini berlangsung, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan likuiditas di masa depan. Kas rasio yang rendah. Kas rasio yang semakin mendekati 0,50 menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada piutang usaha atau aset lainnya untuk membayar kewajiban lancarnya. Jika perusahaan mengalami penundaan dalam penerimaan piutang, ini bisa memburuk situasi likuiditas. Secara keseluruhan, perusahaan perlu
perusahaan perlu memperbaiki likuiditasnya, terutama dalam hal menjaga kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Baiklah, itulah jawaban saya. Jika ada kekurangan atau salah pengucapan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.